Shalom, selamat pagi, warga jemaat GKI Ebenezer Timika, dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan, dan juga warga Kristen dimanapun berada. Kita patut bersyukur oleh karena pemeliharaan Tuhan sehingga kita dapat berjumpa lagi dalam siaran Bina Keluarga Kristen edisi, Jumat tanggal 7 Februari tahun 2025. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam renungan pagi yang akan disampaikan oleh Syamas, Ibu Sabatin M. Yoku. Untuk mengawali siaran di pagi ini, kita akan memulainya dengan doa. Mari berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, di pagi hari ini Tuhan kami datang kepadamu, menaikkan syukur dan terima kasih kami kepada Tuhan. Karena begitu besar kasih dan cinta Tuhan dalam kehidupan kami. Sebelum kami mengalami segala aktivitas kami sepanjang hari ini, kami minta Tuhan, kami hendak membaca kebenaran firman Tuhan menjadi pedoman dalam kehidupan kami di pagi hari ini. Berkati kami Tuhan, kami akan baca firman-Mu, biarlah Engkau berkarya dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini. Demi firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perenungan firman Tuhan di pagi hari ini di dalam Kitab Perjanjian Baru, Efesus pasal 3, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan, rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Itulah sebabnya, aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasia dinyatakan kepadaku dengan wahyu seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripada pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberikan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut penderitaan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasa-Nya kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus, telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk diberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus kepada orang-orang bukan Yahudi, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya pada Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu, aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini. Dikatakan berbahagia setiap kita yang membaca firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita masing-masing. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam kitab Efesus pasal 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-6 menceritakan tentang wahyu pemberitaan Injil kepada orang-orang bukan Yahudi. Rasul Paulus mengaku bahwa ia ada di dalam penjara. Ia mengungkapkan tentang alasan itu ia dipenjarakan karena memberitakan tentang Yesus Kristus, dan ia memberitakan Yesus Kristus kepada orang-orang yang tidak mengenal Allah, atau dalam standar agama Yahudi yaitu memberitakan Injil kepada orang yang tidak bersunat. Apa itu Injil yang Paulus beritakan? Dalam ayat 2 hingga ayat ke-6 tentang penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan Allah kepada Paulus, dibuka dengan wahyu oleh Allah tentang rahasia Kristus yang semula sudah disampaikan kepada para nabi dan rasul.
Sekarang dinyatakan di dalam roh bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Injil yang dikenal, dimaknai oleh Rasul Paulus adalah yang dilayani sendiri dengan wahyu dari Tuhan Yesus. Rasul Paulus dari pengalamannya, wahyu itu ia rumuskan tentang sasaran yang menjadi tugas penginjilan. Sasaran penginjilan itu adalah ada dua, yaitu sasaran yang diteruskan setelah zaman nabi-nabi berakhir. Angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan dari kalangan orang Yahudi sendiri dan dari sasaran yang ditujukan sesuai amanat agung berita Injil Tuhan. Ayat 7 hingga ayat 11 menceritakan tentang pelayanan pemberitaan Injil sebagai pemberian kasih karunia Allah yang selama ini tersembunyi. Menurut Rasul Paulus, menjadi pelayan dalam pemberitaan Injil adalah pemberian kasih karunia Allah. Allah yang mengerjakan dengan kuasa Allah, yang menentukan siapa yang hendak dipilihnya untuk ditugaskan dari berbagai cara orang-orang yang diproses oleh pemilihan Tuhan. Rasul Paulus mengartikan bahwa pemilihan dirinya oleh Tuhan untuk menjadi rasul bagi orang tidak bersunat atau orang bukan Yahudi, dan Injil bagi orang bukan Yahudi adalah kekayaan Kristus yang tidak terduga, yang telah berabad-abad tersembunyi, yang menciptakan segala sesuatu itu, maksud abadi yang dilaksanakan Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat 12 hingga ayat 13, Kristus adalah jalan masuk kepada Allah. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, suatu penegasan puncak dari pernyataan iman Rasul Paulus yang dahsyat adalah di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Adalah jalan masuk kepada Allah. Iman adalah karunia pemberian Allah kepada kita yang dikehendakinya sebagai pemberian Allah. Iman yang dimaksud adalah iman kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, yaitu kita sendiri telah mengerjakan kepada dunia melalui murid-murid tentang akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-6. Karena itu, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, iman kepada Tuhan Yesus adalah jalan iman yang menyatu dengan iman kepada Bapa. Iman kepada Tuhan Yesus adalah keberanian dan kebenaran yang menyatakan bahwa hanya satu kebenaran, dan sang kebenaran itu adalah satu Tuhan. Dan di dalam Tuhan Yesus, hidup di dalam Bapa, hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kekekalan, dicapai, ditemukan, bahkan didapatkan sebagai karunia Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Rasul Paulus mengutarakan dalam surat Efesus 3 ayat 1 hingga 13 bahwa alasan mendasar Paulus menjadi penginjil, termasuk alasan kita yang ada di tanah Papua. Pertanyaannya adalah mengapa? Alasannya termasuk kita, karena kita tidak termasuk dalam orang Yahudi. Rasul Paulus menjadi rasul bagi orang yang bukan orang Yahudi, atau untuk mereka yang tidak bersunat. Kalaupun bersunat, tetapi tidak atas alasan hukum Taurat. Rahasia inilah yang Rasul Paulus ungkapkan sehingga hari ini kita semua sehati untuk memakai betapa pentingnya orang bukan Yahudi sampai Rasul Paulus begitu berjuang untuk mengambil jalan pemberitaan Injil. Karena itu, ia merelakan diri untuk dipenjarakan. Bila kita mengerti rahasia ini, maka marilah kita semua perkokoh dan perkuat iman percaya kita hanya kepada Tuhan Yesus. Menurut Rasul Paulus, hal itu dilakukannya karena ia mendapatkan wahyu dari Tuhan bahwa pemberitaan Injil kepada yang bukan Yahudi adalah kehendak Tuhan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sesuai dengan maksud Tuhan, kita mendapatkan perkenan Tuhan
dan Rasul Paulus terpilih untuk memaklumkan maksud mulia Tuhan bagi kita semuanya. Alasannya hanya satu, supaya kita yang bukan orang Yahudi, melalui Tuhan Yesus Kristus, kita juga memperoleh jalan masuk kepada Allah. Kiranya Tuhan berkati firman-Nya dan berkati kita di pagi hari ini. Amin. Mari berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, ketika firman Tuhan telah kami dengar, kami renungkan di pagi hari ini, menjadi sukacita bagi kami. Kami yang beritakan firman Tuhan, bahkan yang mendengarkan. Roh Kudus, Engkau jamah setiap hati kami. Jadikanlah hati-hati kami tanah yang subur, agar setiap benih firman Tuhan yang kami sampaikan boleh bertumbuh, berbuah, dan buahnya lebat. Berkati kami semua Tuhan di pagi hari ini, ketika kami akan melakukan tugas dan tanggung jawab kami, sebagai pegawai negeri, sebagai tukang ojek, sebagai tukang kayu, sebagai tukang bangunan, bahkan sebagai tukang becak. Apapun pekerjaan kami yang kami lakukan, biarlah kami lakukan dengan sungguh-sungguh dan takut akan Tuhan dan menjadi berkat sukacita bagi kami sekalian. Berkati kami Tuhan, ini kami Tuhan yang datang kepadamu dengan segala ungkapan syukur kami di pagi hari ini, dengan firman Tuhan yang sudah kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan yang telah kita dengar di pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus akan menyempurnakan firman-Nya bagi kita dan memberikan kita kekuatan dan menyertai kita dalam aktivitas dan kerja kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.